Sudah menyaksikan mata Najwa tentang kasus-kasus misterius yang sampai saat ini belum terpecahkan? Lalu, kepada siapa kita berharap banyak untuk kasus bunuh diri editor televisi swasta dapat dipecahkan? Yang paling berkepentingan tentu keluarga sendiri. Alih-alih mencari paranormal, beradu argumen dengan polisi, alangkah lebih baiknya keluarga mulai menyelidiki sendiri. Dimulai dari mana keluarga menyelidiki? Suwandi, Anda seorang kepala keluarga. Bagaimanapun juga korban masih menjadi tanggung jawab saudara. Mulailah dari dalam rumah. Mulai selidiki dari kamar korban. Duduk di sana, ambil buku catatan, mulailah menulis kebiasaan-kebiasaan korban. Periksa catatan-catatan yang ditinggalkan. Periksa seluruh sudut-sudut kamar korban. Setidaknya ada jejak yang ditinggalkan. Tanyakan kepada pacar korban, mengapa di Kamis malam dia minta adik korban untuk mengantar ke tol JORR. Yakin dia mengetahui sesuatu tentang kebiasaan korban di sekitar tol tersebut. Kemudian tanyakan apa yang dilakukannya ketika yang lain mengaji, lalu pacar korban memeriksa laptop. Tanyakan apa sebetulnya pekerjaan tambahan yang sedang dilakukan oleh korban dengan laptop tersebut. Dan menurut adik korban, selama beberapa hari terakhir menjelang kepergiannya, korban rajin mengaji, rajin beribadah tengah malam. Beban apa yang sedang ada di pikiran korban saat itu? Mulailah masuk ke kamar korban. Dengan tenang, periksa setiap sudut-sudut kamar. Periksa catatan-catatan korban. Periksa lipatan-lipatan bajunya. Periksa tempat-tempat yang mungkin kita tidak pernah menyangka, tapi di situ korban menyimpan sesuatu. Periksa dari kamarnya. Buat catatan-catatan. Yakin saudara sebagai seorang ayah memiliki feeling yang kuat tentang korban, memiliki darah yang sama, memiliki perasaan yang sama. Mulailah periksa. Periksa berapa gaji korban, berapa sekarang tabungan yang ia miliki, berapa pengeluaran korban sebulan. Korban pernah menjual motor Kawasaki Ninja di FB. Apakah itu dulu motor korban, lalu dijual, lalu ditukar dengan Honda Beat? Kemanakan sisa uangnya jika memang itu adalah motor korban yang kemudian ditukar dengan Honda Beat? Periksa catatan-catatan keuangannya. Jika ada selisih yang terlalu besar antara gaji yang didapat dengan pengeluaran, Anda patut bertanya, kemana selama ini korban menghabiskan uangnya? Apakah untuk membiayai pacarnya?
Ataukah memang ataukah memang selama ini keluarga bergantung kepada korban? Hancurkan dinding penghalang informasi. Mulailah terbuka, mulailah merunut kembali bulan-bulan terakhir yang dilakukan oleh korban. Berpikir logis, berpikir tenang. Karena jika kalian sebagai keluarga sudah mengikhlaskan korban, korban pun akan tenang di alam kubur sana. Karena tetesan air mata menjadi beban bagi korban. Setelah memeriksa keuangan korban, setelah memeriksa catatan-catatan yang ada di kamar korban, mulailah bertanya kepada teman-teman dekatnya, bertanya kepada pacarnya, kebiasaan-kebiasaan korban. Kemana korban selalu pergi? Apa yang dilakukan di sana? Mulailah susuri sedikit demi sedikit dari satu tempat ke tempat lain yang sering disinggahi korban. Periksa TKP, periksa keadaan TKP di malam hari. Tanyakan kepada para petugas ronda, Anda bukan polisi. Masyarakat akan lebih terbuka kepada Anda. Karena selama ini kita tahu, jika berhadapan dengan polisi, saksi bisa jadi pelaku, saksi bisa jadi tersangka, tersangka bisa jadi saksi. Kalau tidak salah kemarin ada kasus yang seperti itu. Kalau tidak salah namanya Sarpan. Yang sampai sekarang ini juga media belum mengungkapnya. Jika saksi takut kepada polisi, yakin mereka tidak akan menceritakan yang sesungguhnya. Tapi Anda sebagai orang tua, datang baik-baik, tanyakan apa sebenarnya yang terjadi di malam itu. Tidak perlu beramai-ramai, cukup Anda sendiri atau berdua dengan adik korban. Tanyakan, atau lebih baik dengan istri, tapi yakinkan, karena perempuan selalu terbawa emosi, pada saat nanti bertanya tidak membuat malah kita yang curhat dan melupakan tujuan ke sana untuk bertanya. Terus kumpulkan catatan-catatan. Apa bukti baru yang sekiranya dapat membantah kesimpulan bahwa korban benar bunuh diri. Setelah seluruh catatan terkumpul, mulai dari kamar, mulai dari teman, mulai dari TKP, mulai dari tempat-tempat nongkrong, cari informasi dari teman-teman, masalah apa yang sedang dihadapi oleh korban. Kalau perlu, datangi dokter tempat konsultasi korban, bawa kartu keluarga,
Yakinkan kepada dokter bahwa saya orang tuanya. Saya ingin mengetahui sebenarnya penyakit apa yang sedang diidap oleh anak saya. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian buatlah suatu pertanyaan. Siapa yang paling menginginkan kematian korban? Sekali lagi, siapa yang paling menginginkan kematian korban? Baca dari catatan-catatan tersebut. Pisahkan. Setelah itu, cari bukti-bukti dan indikasi yang kuat untuk membuktikan, untuk menjawab pertanyaan itu. Siapa yang paling menginginkan kematian korban? Yakin jika Anda sebagai kepala keluarga berusaha, kasus ini akan terungkap. Tidak perlu ahli-ahli yang canggih yang bicara dengan teorinya di sekolah. Tidak perlu penyelidik-penyelidik terlatih yang kadang ada kepentingan tertentu di balik tujuan penyelidikannya. Anda sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang bertanggung jawab kepada korban, mulailah menyelidiki sendiri. Tetap jaga keamanan. Yakinlah, keluarga pasti bisa mengungkapnya. Yakin, keluarga bisa mengungkapnya. Simpan baik-baik semua catatan tentang korban. Jangan larut dalam kesedihan. Jangan berbuat hal-hal di luar nalar yang malah membuat orang lain menganggap Anda gila. Berpikir logis. Serahkan kepada Tuhan. Karena satu kali mendatangi dukun, lalu percaya, itu merupakan suatu dosa besar. Walaupun Anda menganggapnya kiai, tetap dia juga adalah manusia biasa. Dia tidak memiliki kepentingan apapun dengan korban. Anda keluarga ya, Anda keluargalah yang paling berkepentingan. Cari. Ungkaplah misteri ini. Jawablah pertanyaan Anda sendiri. Jika memang yakin bahwa korban bukan bunuh diri.